Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Putri Maulida, saya pemateri pertama. Nah, pertama sekali saya akan menjabarkan tentang perilaku agresif anak. Nah, jadi pertama sekali saya akan menjabarkan apakah itu pengertian dari perilaku. Perilaku adalah cerminan kepribadian seseorang yang tampak dalam perbuatan atau interaksi terhadap orang lain di dalam lingkungan sekitarnya. Perilaku seseorang itu menunjukkan kematangan emosi, moral, agama, sosial, kemandirian, dan konsep jati dirinya. Maka perilaku manusia terbentuk selama proses pengalaman kehidupannya. Nah, kemudian saya akan menjabarkan perilaku agresif anak. Hal tersebut merupakan tindakan yang biasa dilakukan oleh anak sebagai hasil dari kemarahan atau frustasi anak. Agresif merupakan perilaku serius yang tidak seharusnya menimbulkan konsekuensi yang serius baik untuk anak ataupun orang lain yang ada di sekitarnya. Salah satu bentuk emosi anak adalah marah, yang biasanya dilakukan oleh anak sebagai hasil dari kemarahan. Nah, jadi dapat saya simpulkan, perilaku agresif anak merupakan bentuk ekspresi marah yang diwujudkan melalui perilaku yang dilakukan dan sengaja untuk menyakiti orang lain dan menimbulkan konsekuensi yang serius. Kemudian saya akan menjelaskan bentuk-bentuk perilaku agresif. Ada 4 bentuk-bentuk perilaku agresif. Yang pertama, agresif fisik yang diprovokasi seperti menyerang, kembali mengikuti provokasi. Nah, yang kedua, agresif yang meledak seperti marah tanpa alasan yang jelas. Yang ketiga, agresif lisan seperti mengancam. Yang keempat, agresif secara tidak langsung seperti menceritakan kepada guru bahwa siswa lain yang melakukan kesalahan. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan pada moderator, saya persilakan. Pegang tanganku, hentikan tawamu sejenak. Sudah terlalu banyak untuk senang. Sudah saatnya merenung dan bersyukur. Oh, indahnya menjalani denganmu. Oh, nikmatnya bersamamu. Tak
tapi kita harus mulai mengerti. Tapi kita harus mulai batasi. Karena indah itu tak selalu ada, senang itu sementara. Jika senang jangan terlalu, jika sedih jangan terlalu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya ingin melanjutkan penjelasan dari rekan-rekan saya, di mana saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab terjadinya perilaku agresif pada anak dan contoh masalah perilaku agresif pada anak. Nah, yang pertama itu adalah faktor penyebab perilaku agresif pada anak. Nah, faktor penyebab perilaku agresif pada anak yaitu yang pertama itu adalah amarah. Nah, maksudnya di sini amarah itu adalah seperti kekecewaan, kemudian sakit fisik atau adanya penghinaan atau juga ancaman yang mungkin sering memancing amarah pada anak, sehingga karena rasa amarah itu muncullah sikap agresi pada anak itu. Misalkan begini, contohnya anak ini diejek dengan temannya atau dihina, maka anak ini marah dikarenakan temannya ini tadi memancing amarah dia, hingga naiklah amarah dia tadi sehingga dia berperilaku agresi terhadap temannya. Perilaku agresi ini mungkin saja dia bisa balik mengejeknya atau balik menghinanya atau bahkan memain fisik gitu kan, dengan berniat untuk membalas dendam. Kemudian yang kedua itu adalah faktor biologis. Nah, faktor biologis ini dia dipengaruhi oleh gen dan juga sistem otak, dimana gen dan sistem otak ini mereka dapat dapat bekerja secara bersamaan, dimana gen itu sendiri itu berpengaruh pada pembentukan sistem neural otak yang dapat mengatur perilaku agresi. Sedangkan kalau dia sistem otak itu dia yang memperkuat ataupun yang bisa menghambat sirkuit neural itu tadi untuk mengendalikan agresi gitu. Kemudian yang ketiga adalah kesenjangan generasi. Nah, maksud dari kesenjangan generasi di sini adalah di mana adanya jarak pemisah atau jurang pemisah antara anak dengan orang tuanya, sehingga dapat misalkan seperti kayak film kartun ataupun film-film sinetron sampai film yang mungkin film laga ya gitu, film sinetron kartun yang dimana semua film itu memacu kepada kekerasan gitu, misalkan adanya perkelahian, cekcok kesana kesini gitu dan sebagainya. Itu semua dapat mengganggu ataupun itu dapat menyebabkan gangguan pada anak. Salah satunya itu tadi untuk berperilaku agresif. Kemudian yang keenam adalah frustasi, dan yang terakhir adalah proses pendisiplinan yang keliru. Jadi maksud di sini memang disiplin itu adalah hal yang sangat penting. Tetapi di sini yang harus diperhatikan itu adalah di mana maksud dari disiplin ini adalah di mana kedisiplinan ini yang otoriter. Jadi ketika anak ini disiplin secara otoriter oleh orang tuanya atau oleh pihak lain atau kerabatnya, maka anak ini pasti akan mengalami tekanan dalam dirinya sehingga ketika anak ini melakukan sebuah kesalahan, dia dihukum misalkan dipukul
kemudian pokoknya hukuman yang memang fisik lah, yang berakibatkan fisik gitu. Nah, jadi ketika ini dilakukan, maka mungkin saja ini bisa menjadi pengaruh buruk bagi si anak, terutama makanya ketika hal ini terjadi, maka bisa saja anak ini dia itu tadi, untuk berperilaku agresif itu tadi lebih apa namanya ya, karena terbawa oleh suasana yang itu tadi, maka ketika dia sedikit saja tersinggung oleh temannya, mungkin dia bisa mengeluarkan sikap agresifnya itu gitu. Itu aja. Dan contoh masalahnya itu tadi, misalkan untuk contoh masalah perilaku agresif pada anak itu seperti misalkan si A. Nah, si A itu terbiasa di lingkungan rumah yang dimana di rumah itu dia menyaksikan perkelahian antar orang tua, mungkin cekcok ayah mamanya, kemudian dan perkelahian yang memang ada di rumah dia gitu. Jadi si A ini selalu selalu melihat hal-hal itu di rumah. Jadi itu juga dapat membuat mempengaruhi psikologinya, jiwanya, atau mungkin dirinya lah, sehingga dapat memperkuat perilaku agresi yang sangat efektif bagi dirinya gitu. Itu aja sih dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sehingga dapat membuat anak ini merasa terganggu gitu. Jadi ketika dia berhubungan dengan orang tuanya, atau itu bisa hal komunikasi, itu bisa membuat anak ini bermasalah gitu. Dan ketika diajak komunikasi pun responnya itu minimal dan sering nggak nyambung gitu. Kemudian yang keempat itu adalah lingkungan. Nah, maksud lingkungan di sini dia misalkan seperti kemiskinan, dimana ketika seseorang itu dia mulai dalam hal segi ekonomi dia kurang, sehingga karena terasa miskin itu karena masalah dalam hal ekonomi, sehingga dia dapat bersikap mengeluarkan sikap agresif untuk mempertahankan kehidupannya gitu. Kemudian yang kedua itu adalah suhu udara yang panas. Nah, biasanya ini dimana secara tidak sengaja dikarenakan suhu udara yang sangat panas, misalkan ketika kita terjebak kemacetan, atau ketika kita di luar dan kita merasa panas gitu, itu pasti tidak sengaja kita berperilaku agresi, walaupun itu bukan agresi yang yang secara fisik gitu. Pasti tidak sengaja kita dalam hati kita, atau kita merasakan sesuatu yang kita itu marah, yang memang menandakan kita itu sedang marah terhadap suhu udara yang saat itu sedang panas gitu. Kemudian yang kelima itu adalah peran belajar model kekerasan. Nah, jadi maksud di sini memang belajar itu adalah salah satu hal yang sangat penting bagi anak, karena dimana ketika peran belajarnya atau model belajarnya itu salah, maka bisa saja itu dapat memicu permasalahan atau gangguan pada diri anak. Salah satunya itu adalah agresi. Nah, dimana peran belajar model kekerasan di sini maksudnya dimana banyaknya ataupun dimana saat ini banyaknya tontonan-tontonan yang mungkin membuat agresi pada anak itu menjadi naik gitu. Misalkan di acara televisi ataupun permainan games yang mungkin memicu kepada kekerasan, atau acara-acara televisi yang mungkin dalam filmnya itu memerankan kekerasan, dimana hampir setiap tayangan televisi kita mempertemukan adanya tontonan-tontonan yang mungkin dapat memicu mengganggu peran belajar bagi anak gitu. Misalkan seperti kayak film kartun ataupun film-film sinetron, sampai film yang mungkin film laga ya gitu. Film sinetron, kartun yang dimana semua film itu memacu kepada kekerasan gitu. Misalkan adanya perkelahian, cekcok kesana kesini gitu dan sebagainya. Itu semua dapat mengganggu, ataupun itu dapat menyebabkan
gangguan pada anak, salah satunya itu tadi untuk berperilaku agresif. Kemudian yang keenam adalah frustasi, dan yang terakhir adalah proses pendisiplinan yang keliru. Jadi maksud di sini memang disiplin itu adalah hal yang sangat penting. Tetapi di sini yang harus diperhatikan itu adalah dimana maksud dari disiplin ini adalah dimana kedisiplinan ini yang otoriter. Jadi ketika anak ini disiplin secara otoriter oleh orang tuanya atau oleh pihak lain atau kerabatnya, maka anak ini pasti akan mengalami tekanan dalam dirinya sehingga ketika anak ini melakukan sebuah kesalahan, dia dihukum misalkan dipukul, kemudian pokoknya hukuman yang memang fisik lah, yang berakibatkan fisik gitu. Nah, jadi ketika ini dilakukan, maka mungkin saja ini bisa menjadi pengaruh buruk bagi si anak, terutama makanya ketika hal ini terjadi, maka bisa saja anak ini dia itu tadi untuk berperilaku agresif itu tadi lebih apa namanya ya, karena terbawa oleh suasana yang itu tadi, maka ketika dia sedikit saja tersinggung oleh temannya, mungkin dia bisa mengeluarkan sikap agresifnya itu gitu. Itu aja. Dan contoh masalahnya itu tadi, misalkan untuk contoh masalah perilaku agresif pada anak itu seperti misalkan si A. Nah, si A itu terbiasa di lingkungan rumah yang dimana di rumah itu dia menyaksikan perkelahian antar orang tua, mungkin cekcok ayah mamanya, kemudian dan perkelahian yang memang ada di rumah dia gitu. Jadi si A ini selalu selalu melihat hal-hal itu di rumah. Jadi itu juga dapat membuat mempengaruhi psikologinya, jiwanya, atau mungkin dirinya lah, sehingga dapat memperkuat perilaku agresi yang sangat efektif bagi dirinya gitu. Itu aja sih dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang penerapan BK untuk mengendalikan perilaku agresif pada seorang anak. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu perilaku agresif. Perilaku agresif adalah sebuah tindakan atau sikap yang dimana tindakan tersebut dapat merugikan orang lain, bukan saja orang lain, terlebih lagi untuk dirinya sendiri. Dan ini akan berlarut sampai ia besar nanti kalau tidak ditangani dan tidak diatasi. Dan di sini saya ingin memberikan contoh atau ciri-ciri seorang anak yang memiliki perilaku agresif. Adapun cirinya seperti ia jujur, terbuka, namun cara mengungkapkan perasaan tidak tepat. Saya beri contoh seperti ini. Ada orang tua yang dimana orang tua tersebut ketika ia pulang dari kerja tentu ia memiliki perasaan capek, lelah, dan lesu. Dan namun ketika seorang anak tersebut karena ia memiliki sikap agresif, ia tidak memilih timing yang tepat untuk penyampaian kepada seseorang tersebut, dan ia mengatakan bahwa dalam keadaan orang tuanya tadi sedang capek, ia mengatakan ia ingin keluar rumah. Namun di sini tentu saja orang yang tadinya capek melihat anak yang mau keluar tentu tidak mengasihi. Tetapi karena anak yang memiliki sikap agresif tadi, ia mengomong pada waktu yang tidak tepat. Itu yang pertama. Yang kedua, ia cenderung memaksa kehendak.
Nah, ketika orang tua tersebut tidak mengizinkan atau melarang ia untuk keluar, namun ia cenderung untuk memaksa kehendak bagaimana caranya agar ia bisa keluar rumah juga. Apapun cerita ataupun kendala, rintangan, hambatannya, ia harus bisa keluar dari rumah. Dan disinilah orang yang memiliki sikap agresif. Dan juga memiliki sikap rasa marah. Ketika ia sudah ngomong, tidak dikasih keluar, dan ia cenderung ngotot, tentu ia memiliki sikap marah, ego yang tinggi. Bagaimana ia bisa keluar, dan dia juga harus melawan sekeras-keras mungkin supaya untuk bisa dapat keluar dari rumah. Dan sikap marah inilah juga bisa menyakiti hati orang lain dan juga bisa merugikan dirinya secara kesehatan. Dan juga memiliki sikap agresif ini juga bisa kita pantau dari menyalahkan dan menjatuhkan orang lain. Ketika seorang anak memiliki sikap agresif dan ia ditempatkan pada suatu wadah atau tempat yang dimana tempat tersebut dikelilingi oleh sebuah pergaulan anak remaja. Namun ketika ia memiliki sikap agresif, maka sikap tersebut akan ditampakkan juga dan ia ingin menjatuhkan orang lain di depan kawan-kawannya sendiri. Dan menjatuhkan kawannya sendiri. Dan juga orang yang memiliki sikap agresif tersebut bisa kita simpulkan seperti ini. Ada seseorang yang mungkin derajatnya di bawah dari dia, namun ia bisa ngomong kepada orang yang tadinya lemah di bawah dia, kamu ini tidak ada apa-apanya dibandingkan diri saya. Itulah perkataan seorang anak yang memiliki sikap agresif. Semoga bermanfaat.